Haleluya. Minggu ini adalah hari Minggu istimewa. Let's talk about family. Kalau Anda mencintai keluarga Anda, pastikan Anda memperlengkapi diri. 5 kali khotbah saya sebagai berikut di depan Anda ditayangkan. Setiap kebaktian ada rema dan pewahyuan yang baru. Bukan sesuatu yang lama yang saya bagikan. Saya percaya ini akan memperkaya hubungan Anda di dalam setiap family, bahkan bisa berujung keselamatan anggota keluarga Anda. Tolong dengarkan semua, bukan salah satu atau beberapa. Di kebaktian sekarang ini, judulnya hikmat bertengkar. Untuk bertengkar kita pun harus belajar. Kalau mau memperlengkapi umat, tidak hanya arus atas, arus bawah di lembah juga harus ada urapan. Daripada berkata jangan berantem, mendingan diajari cara berantem yang berkenan pada Tuhan. Saya percaya penggembalaan kita itu nggak hanya di gunung yang tinggi, di bukit-bukit saja, tapi juga di lembah-lembah yang susah dalam keluarga. Saya berharap supaya kita ini menang di setiap musim kehidupan. Jadi mari kita siapkan hati. Efesus pasal 4 ayat 26 dan ayat 27, kita akan buka banyak ayat. Nanti akan ditampilkan semua kok ya, tapi ini ayat masnya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Baca lebih keras yuk, mungkin berdiri bisa lebih lantang suaranya, silakan. Ini penting sekali. Kalaupun kita harus bertengkar, bertengkarlah dengan cara yang benar. Saya rasa hari ini kita akan diperlengkapi dengan sebuah urapan dan hikmat. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terima kasih, thank you, silakan duduk. Yang streaming juga ya, kita dalam satu ruangan, mari kita belajar firman. Hikmat bertengkar. Hari ini kita bicara tentang keluarga, keluarga mana sih nggak ada konflik. Jangan percaya suami istri yang paling harmonis pun kalau ditanya, pernah berantem nggak? Kalau mereka berkata nggak, something is wrong with them. Cuman kalau berantem melulu ya something is wronger. Itu broken English ini, English yang kacau nih. Sesuatu yang salah. Harus deh, harus ada. Pasutri, pasangan suami istri mesti harus ada konfliknya. Tapi konflik manajemen harus bagus. Apa yang saya ajarkan ini bukan sebagai motivator, tapi sebagai gembala sidang. We truly care for you. Kami peduli melihat Anda menang di area yang sama, biasanya keluarga bergelimpangan. Di area itu kalau panas hati, semua orang jadi salah di mata Allah. Saya ingin sekali memperlengkapi Anda dari sisi yang susah. Setiap kita itu pasti ada grade-nya. Setiap pasangan suami istri pasti ada yang bertengkar lebih, ada yang bertengkar kurang. Kita punya target adalah mengurangi, bukan menambahi. Tetapi memastikan, utilize your quarrels, atau memastikan bahwa pertengkaran-pertengkaran yang ada di dalam kehidupan rumah tangga, itu menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan akhirnya semakin saling mengasihi, semakin akrab, menjadi semakin diasah dan menyatu serta sepadan. Penting sekali. Jangan sia-siakan pelurumu. Jangan sia-siakan your suffering atau penderitaanmu. Pertengkaran pun ada dua, ada konflik yang perlu, ada konflik yang tidak diperlukan. Tapi apa yang saya sampaikan ini juga akan relevan kepada bujangan, karena biasanya kalau sudah musim honeymoon is over, di situ kita harus secara realistis menerima perbedaan. Apa yang saya sampaikan ini sekalipun dalam konteks family, tapi sebenarnya ini bisa diterapkan dalam setiap kondisi kehidupan. Konflik itu harus ditanggulangi. Tidak boleh gini loh ya, kayak share whatever will be. Kita lihat nantilah, wait and see. Tidak bisa. Kalau kita memperlengkapi diri kita untuk victory, untuk kemenangan, kita juga harus memperlengkapi diri kita untuk kegaduhan. Harus. Biasanya justru bocor rohani, bocor iman, bocor urapan itu di sana. Di gunung kita tahu bagaimana menikmati, tapi di lembah biasanya kita akan kebingungan dan kacau sekali.
So I think ini firman dibutuhkan oleh yang menikah maupun bujangan. Dan bukan hanya pasangan-pasangan yang sering berantem atau tukaran, tapi pasangan yang harmonis pun perlu tahu ini. Saya yakin ini adalah firman yang Tuhan kehendaki untuk kita ketahui. Coba sekarang saya bahas ayat emas. Efesus 4 ayat 26 sekali lagi, apabila kamu menjadi marah. Saya sukanya Alkitab itu sangat realistis. If you are angry, kata if itu gak harus terjadi. Tapi kalau terjadi, you harus ready. Apabila kamu menjadi marah itu emosi. Setiap kita itu punya urat amarah itu ada. Setiap kita itu bisa ngamuk. Gak ada orang yang panjang sabar seperti Tuhan. Yang ada hanyalah orang yang lebih sabar dari orang tertentu. Musa itu disebut sebagai orang yang sangat rendah hati, lembut hatinya, dan panjang sabar pula. Tapi lihat, dia gak masuk Kanaan gara-gara dia ngamuk, emosi di depan umat, pukul tuh batu karang, sehingga keluar airnya, mujizat terjadi, tapi Tuhan tidak berkenan. Ketika dia marah dan emosi, dia lepas kendali. Dia bukan hanya mempermalukan diri dan melukai, tapi dia juga tidak memuliakan Allah when he is angry. You may be angry, silakan, monggo kalau perlu. Apabila kamu menjadi marah, pesan Tuhan lewat Paulus, lewat surat ini adalah janganlah kamu berbuat dosa. Marah itu fakta. Tapi apa yang kau lakukan dengan amarahmu, itu respon hati dan itu pilihan. Karena kita gak ada yang kesurupan. Jadi sebenarnya kita itu harus punya strategi untuk menghadapi itu. Karena seringkali apa yang kita bangun begitu susah, bisa bocor sehari waktu kita emosi. Berapa banyak orang waktu ngamuk nih misalnya itu, lalu habis itu dia mau balas pasangannya, lalu dia keluar sana jatuh dalam dosa seks. Mestinya pertengkaran di antara mereka itu tidak seserius sampai itu, tetapi perbuatannya lebih serius daripada apa yang membuat mereka berantem awal mulanya. Manusia itu bisa gelap mata dan melakukan sesuatu yang dia akan sorry forever nanti, selama-lamanya. Waktu dia marah, kalau dia tidak punya strategi, tidak punya perlengkapan rohani, dia akan jatuh ke lubang yang lebih besar. Berapa banyak orang ketika marah dia mengucapkan suatu kata-kata yang tidak bisa kembali lagi dan itu akan teringat dan terngiang-ngiang selama-lamanya dalam keluarganya. Ada pula seorang ayah marah tiba-tiba pukul istrinya. Puji Tuhan kalau kalau keluarga Anda semarah-marah apa tidak ada kekerasan fisik, tidak ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, praise the Lord. Tapi kalau Anda tanya apakah orang yang emosi seperti itu, dia memangnya berencana semula untuk pukul pasangannya? Tidak, dia terbawa arus. Berapa banyak orang ketika emosi, dia sudah bagus, reputasinya itu sudah bersih. Dia marah di depan orang, orang gak bisa lupa selama-lamanya, anjloklah harga. Langsung dia turun mesin begitu aja di mata semua orang-orang yang mengaguminya. You see, it takes only one angry fit. Cuman perlu sekali aja kita lepas kendali, that's it. Musa cuma sekali aja. Sudah. Everything is history. Lalu misalnya kita nggak jaga, nggak punya pengendalian yang bagus, tapi kita terbawa dalam situasi dan kita nggak keluar dari situ. Padahal secara seksualita aja ada contohnya seperti si Yusuf waktu diganggu atau digoda oleh si istri Potifar, dia lari karena dia tahu dia bisa jatuh. Sebenarnya nafsu birahi yang sama itu yang membuat orang itu bisa jatuh dalam dosa seks. Itu nafsu yang sama yang bisa membuat seseorang itu angry dan emosi. Makanya Tuhan berkata dalam firman-Nya, berkali-kali sini sana berkata, tinggalkan panas hatimu sebab itu tidak mengerjakan kebenaran. Kemarahan manusia tidak memajukan apa-apa. It's the same force, kedagingan namanya. Dan dibutuhkan sekali aja kita berbuat bodoh. Meskipun tetap dalam Tuhan ada pengampunan dan segala sesuatu tetap bisa reversible, Tuhan bisa putar balikan, tetapi ada harga yang dibayar. Ketika kita tidak marah dengan benar, maka misalnya orang tua pukul anaknya, tampar dengan keras, pak, padahal anak itu masih kecil. Saya pernah lihat itu di tempat umum soalnya. Tapi bukan di Indonesia, waktu saya lagi berlibur atau bagaimana dengan keluarga. Itu ada yang marah sekali dipukul, pak. Oh, saya berkata, Tuhan,
Saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu anak lu. Tapi saya yakin lah. Selama anak itu tidak dibuang oleh papa mamanya, berarti papa mamanya masih cinta. Itu mamanya yang pukul atau papanya pasti menyesal. You don't want to do something, kalau Anda tidak mau melakukan sesuatu yang Anda akan regret atau menyesali nanti. Karena itu, anger is a force to be reckoned with. Kemarahan atau amarah, murka manusia, itu adalah sesuatu atau suatu tenaga yang harus Anda kendalikan. Kalau tidak, dia akan mengendalikanmu. Dia akan mengendalikanmu. Karena itu di sini Paulus memberikan saran, apabila kamu marah, menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ingatlah bahwa kamu tidak kesurupan. Lain cerita kalau sana perlu kelepasan, tapi ini bicara kepada umat Tuhan. Kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Paulus belum memberitahu solusinya, dia hanya berkata, pilihlah respon hati. Ingatlah setiap kali you are angry, setiap kali Anda murka, selalu ingatkan diri sendiri bahwa Anda selalu punya pilihan. Melakukan ini atau sesuatu yang lebih baik untuk meresponi amarahmu. Selalu punya pilihan. Kuncinya nanti saya kasih di poin 1, saya kasih bocoran dulu, beli waktu. Jangan dikeluarkan dulu poinnya tapi. Kuncinya di sini. Kita punya pilihan lebih banyak kalau kita bisa pause atau hentikan waktu sementara. Tapi pilihan kita menjadi sedikit dan kita terdesak harus mengambil keputusan dan gak bisa mikir jernih. Jadi otomatis nafsu yang menguasai, lalu kita emosi, biasanya kita akan sorry nanti. Kuncinya itu di buying time, beli waktu. Beli waktu, katakan pada diri sendiri, beli waktu. Ya, waktu bisa dibeli, bisa. Tahan. Jangan berbuat sesuatu. Yang pasti waktu Anda marah, jangan buat keputusan. Ini kesalahan paling fatal. Baik itu dalam pekerjaan, mau invest lah, mau keputusan apapun juga. Dalam hubungan, dalam keluarga. Pokoknya kalau ngamuk ya, don't decide. Di sini banyak kebocorannya. Atau alias kecolongannya. Jangan tercuri. Kemuliaan Allah bisa tercuri daripadamu. Kita memang tidak boleh mencuri kemuliaan, tapi kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu bisa dicuri setan. Apa yang menjadi hakmu bisa melayang. Beli waktu, selalu ingatkan dirimu. Waktu kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ingatlah bahwa engkau selalu punya pilihan. Selalu punya pilihan. Bahkan kalau kita beli barang pun, saya nggak suka kalau diginikan. Loh sekarang, zaman dahulu ya, sekarang mungkin sudah tidak musimnya lagi waktu saya pergi kemana gitu. Lalu habis itu ada orang di jalanan berkata ngasih saya, ini ayo. Anda sekarang juga kalau Anda beli ini sekarang, Anda nanti dapat benefitnya ini. Saya bilang kalau Anda desak saya, bukan berarti saya itu orang yang tidak bisa ngambil keputusan. Dalam banyak hal, kami mengambil keputusan itu tak. Tapi kalau sesuatu yang saya masih belum bisa menguasai dan mengerti materi, Anda suruh saya memutuskan sekarang, kalau enggak saya akan hilang benefit, ya udah bye-bye. Aku enggak perlu yang ginian. Apapun yang mendesakku dari sisi waktu, dan kau tidak memberiku kesempatan untuk berpikir lebih jernih, lalu dikasih iming-imingi wortel seperti mengiming-imingi wortel pada kelinci. I'm sorry, lebih baik I'm sorry to you than I'm sorry to me. Lebih baik I'm sorry to you now dan lebih baik